Baiklah, terima kasih kepada Aca yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang mekanisme metabolisme. Mekanisme metabolisme yang akan saya jelaskan terdapat dua, yaitu yang pertama mekanisme fotosintesis dan yang kedua yaitu mekanisme respirasi. Sedangkan mekanisme sendiri ini adalah cara kerja sistem, mesin atau organisasi yang dibuat untuk tujuan tertentu. Baiklah, yang pertama yaitu mekanisme fotosintesis. Mekanisme fotosintesis merupakan proses anabolisme di mana cahaya matahari digunakan untuk mengubah senyawa anorganik berupa CO2 dan H2O menjadi senyawa kompleks berupa glukosa dan menghasilkan oksigen. Pada proses ini terdapat dua tahap utama, yaitu reaksi terang yang menangkap energi untuk menghasilkan ATP dan NADPH, dan yang kedua yaitu reaksi gelap yang menggunakan ATP dan NADPH ini untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa di dalam kloroplas. Yang kedua yaitu mekanisme respirasi, yaitu proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida dalam dua fase, yaitu yang pertama fase inspirasi dan ekspirasi, di mana fase inspirasi yaitu menghirup udara, sedangkan fase ekspirasi yaitu menghembuskan udara. Baiklah, udara sendiri itu masuk melalui rongga hidung atau mulut, kemudian menuju tenggorokan, lalu batang tenggorokan, kemudian bronkus dan bronkiolus yang merupakan cabang, lalu menuju alveolus di paru-paru. Di dalam mempengaruhi metabolisme yang pertama yaitu usia, di mana semakin bertambahnya usia seseorang, tubuh cenderung kehilangan massa otot, bahkan mengumpulkan massa lemak, di mana tubuh itu lebih membutuhkan massa otot dibandingkan massa lemak, karena massa otot yang dapat membakar kalori untuk meningkatkan laju metabolisme. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Pria itu memiliki metabolisme yang lebih cepat karena massa otot pada pria itu lebih banyak dibandingkan massa lemaknya. Yang ketiga yaitu faktor genetik. Genetik sangat memiliki peran yang signifikan dalam menentukan tingkat metabolisme seseorang dan seberapa cepat seseorang dapat membakar kalori di dalam tubuhnya. Yang keempat yaitu komposisi tubuh. Komposisi tubuh sangat berpengaruh, terutama dalam membandingkan massa otot dan massa lemak, di mana semakin banyak massa otot di dalam tubuh, maka energi yang dibakar semakin banyak karena telah membakar banyak kalori, maka laju metabolisme akan meningkat. Tetapi sebaliknya, jika massa lemak yang justru lebih banyak, maka massa lemak tidak dapat membakar kalori, maka laju metabolisme akan menurun. Baiklah, yang terakhir saya akan membahas tentang peran metabolisme dalam fungsi kehidupan. Yang pertama yaitu mendapatkan energi, yaitu berfungsi mengubah makanan dan minuman menjadi energi yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi vital seperti bergerak, bernafas, mengedarkan darah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan perbaikan, di mana berfungsi menyediakan energi dan bahan baku yang diperlukan oleh tubuh, yaitu menciptakan sel-sel baru dalam konteks pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel yang telah rusak dalam konteks perbaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu pencernaan, di mana mengubah makanan menjadi molekul-molekul kecil sehingga dapat diserap tubuh, kemudian bisa berguna sebagai fungsi vital lainnya, yang seperti